Jika Anda pengen Innova Zeniq dan perakitan 2024, nih kebetulan masih ada sisa stok yang 2024 ya. Ini kebetulan Innova Zeniq yang bermesin hybrid dan ini tipe yang G. Jadi ini tipe yang paling murah untuk Innova Zeniq yang tipe hybrid. Nah, kalau Anda tertarik untuk meminang mobil ini, Anda bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini nanti. Nah, untuk harganya ini Rp491.700.000 untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY ya. Nah, untuk diskonnya tentu saja sangat banyak karena pengen diobral. Nah, kalau penasaran diskonnya, kalian langsung saja hubungi nomor sales yang saya cantumkan di video ini. Nah, kalau pengen tahu spesifikasi dari Innova Zeniq di depan saya ini, kita review keunggulan dari Innova Zeniq tipe G hybrid ini. Nah, sekarang kita langsung review saja all new Kijang Innova Zeniq hybrid ini. Ini adalah tipe G, tipe hybrid yang paling murah. Nah, kita langsung saja ke bagian headlampnya. Headlampnya seperti ini ya. Ini menggunakan LED multi reflektor, jadi sudah terang nyalanya, walaupun ini yang tipe G. Nah, untuk lampu sennya sendiri ini masih menggunakan bohlam biasa. Nah, kesan smoke juga dihadirkan ya di bagian lampunya ini, biar kelihatan lebih sporty. Nah, di bagian bawah seperti ini belum ada fog lampnya, dan di sini ciri khas dari bumper Innova Zeniq seperti ini. Nah, untuk grillnya trapezoidal ya, ciri khas dari Toyota. Logo Toyota di bagian depannya. Dan ini warnanya warna seperti abu-abu untuk grillnya ini. Nah, kelihatan cocok dan bagus ya. Nah, di bagian grillnya ini juga ada lapisan chrome-nya ya di bagian sampingnya ini. Jadi kelihatan lebih elegan walaupun ini tipe standar. Memang kelihatan lebih polos ya untuk yang tipe G ini. Nah, sekarang kita ke bagian sampingnya. Ini model kunci untuk all new Kijang Innova G hybrid ya. Hanya ada tombol lock dan unlock saja. Tidak ada tombol yang lainnya. Dan ini tentu saja nanti keyless entry untuk model yang seperti ini tanpa anak kunci. Kita langsung ke bagian samping. Kita ke bagian bannya ya. Bannya menggunakan pelek racing seperti ini. Pelek alloy dengan ukuran rek 16. Profil bannya 205/65. Nah, bentuk peleknya seperti ini. Kemudian ini adalah tipe yang hybrid tentu saja. Mesinnya irit ya, dengan cc 2000 cc. Nah, untuk spionnya sendiri ini teknologinya sederhana, hanya electric mirror saja. Untuk retractable mirror maupun auto folding juga belum dilengkapi. Jadi kalau ngelipet seperti ini, pakai tangan ya. Sudah ada lampu spionnya atau lampu sennya di bagian ini. Untuk desainnya sama saja seperti ini. Nah, untuk pembelian Kijang Innova hybrid ini yang tipe G sudah dilengkapi dengan talang air bawaan dari pabrik. Untuk teknologi pintunya sudah menggunakan keyless entry ya. Ini ada sensornya di bagian ini. Kalau kita sentuh seperti ini akan mengunci dan membuka secara otomatis. Nah, bagus sekali ya. Nah, ini sederhana sekali atau simple untuk teknologi dari Toyota Kijang Innova yang tipe G hybrid ini. Nah, langsung ke bagian door trim dari Innova Zeniq yang tipe G hybrid ini. Bisa kita lihat door trimnya seperti ini ya. Masih menggunakan hard plastik semuanya. Ada dua warna, yaitu warna coklat dan warna hitam. Nah, untuk handle pintu di bagian dalamnya ini sudah menggunakan lapisan chrome. Dan teknologi untuk jendelanya ini belum ada yang auto ya. Jadi power window-nya belum ada yang auto, maupun di bagian driver juga belum auto.
Nah, untuk pengaturan kaca spionnya seperti yang sudah saya bilang tadi, ini hanya electric mirror, belum ada retractable maupun auto folding. Nah, di sini juga untuk menambah kesan elegan ada garnish atau list berwarna silver seperti ini. Nah, ini cukup sederhana, jadi belum ada lapisan soft touch-nya di bagian door trim pintu depan. Nah, kita langsung ke bagian interior dari Toyota Kijang Innova Xeniq yang tipe G hybrid ini. Seperti selaras dengan door trimnya, ini kombinasi warna yang ada di bagian dashboardnya itu ada warna coklat dan warna hitam ya. Nah, di sini ada cup holder yang bisa kita masukkan dan kita tarik seperti ini. Jadi lebih simpel pada saat kita memakainya, tinggal tarik, kalau enggak ya kita masukkan lagi. Nah, bahannya sama, ini belum ada yang bermaterial soft touch. Ini hard plastik, jadi tidak ada soft touch-nya. Nah, di bagian kisi-kisi ini ada garnish berwarna silver. Kita ke teknologi dari setirnya. Nah, airbag-nya ada di bagian setir dan di bagian penumpang depan, di bagian dashboard ya. Nah, untuk teknologi setirnya ini bisa tilt dan teleskopik, bisa kita naik turunkan seperti ini, dan mundur panjang pendeknya ini bisa kita atur. Jadi posisi nyetir itu tentu saja lebih ergonomis ya, lebih enak, bisa kita sesuaikan dengan posisi terbaik kita, karena kan setiap orang tentu saja posisinya berbeda-beda untuk posisi nyetirnya. Nah, untuk speedometernya seperti itu ya desainnya. Di bagian tengah nanti ada speedometer menunjukkan kecepatan, kemudian ada indikator juga. Ini lagi menggunakan baterai atau menggunakan kedua-duanya. Nah, di sini juga ada engine start stop button untuk mengatur atau mematikan mesinnya, menghidupkan dan mematikan mesinnya. Nah, untuk teknologi lampunya itu sudah auto ya. Kalau auto itu tentu saja lebih memudahkan kita ya pada saat terang. Kalau lampunya nyala itu akan mati secara otomatis, dan pada saat gelap itu akan nyala secara otomatis. Kita menginjak belum dulu, kita ke bagian setir. Di sini ada pengaturan ya, steering switch-nya lengkap. Untuk pengaturan audionya di sini steering switch di bagian kiri. Nah, langsung ke bagian audionya. Audionya ini cukup besar, kalau nggak salah, kalau nggak 8 ya 9 inch ini. Dan untuk menunya itu cukup banyak, ada Android Auto dan Apple CarPlay, ada tiling juga. Kemudian di sini juga ada status kendaraan. Nah, pada ketinggian berapa, kemiringannya berapa, itu bisa kita lihat. Jadi untuk sistem audionya sudah cukup lengkap ya teknologinya. Nah, desain audionya ini floating design yang mengambang. AC-nya ini sudah digital semuanya dan juga menggunakan auto cooler. Jadi suhunya itu stabil, bisa sesuaikan dengan apa yang pengen kita set. Jadi lebih stabil suhunya di dalam itu. Nah, untuk rem tangannya sudah menggunakan electric parking brake dan electric hold brake. Jadi di sini auto hold-nya itu membantu kita pada saat kemacetan. Lebih enak pakai ini ya. Di sini juga ada driving mode, EV mode, dan juga di sini ada traction control atau vehicle stability controlnya. Nah, ini desain dari tuas transmisinya seperti ini. Nah, ini ada D, ada S. Kalau pengen kita matic full ya pakai D, kalau pengen seperti manual ya pakai DS, karena nanti perpindahan giginya bisa kita atur, kurangi secara manual pakai tuas ini. Nah, ada charger, USB charger juga, tinggal kita colok saja. Nah, yang punya handphone tentu saja. Nah, di sini juga ada cup holder 2 buah. Di antara jok di sini ada konsol box yang belum dilapisi dengan material soft touch, jadi masih polosan seperti ini, tapi cukup membantu kita ya untuk naruh barang dan difungsikan sebagai armrest. Nah, desain dashboardnya seperti itu, kombinasi warna coklat dan warna hitam.
Untuk joknya masih menggunakan bludru seperti ini, dan kombinasinya sama sih, warna coklat di bagian tengah, tapi coklatnya agak muda ya. Kalau yang di bagian dashboard dan door trim itu coklatnya lebih tua. Nah, kalau di bagian joknya, bludrunya ini warnanya warna agak coklat ke cerah sedikit. Dan bahan bludrunya itu ini enak ya, halus, bukan yang bludru kasar. Jadi kualitasnya memang kualitas Innova Zeniq yang harganya 400 jutaan ke atas. Spionnya ada in night view, sudah ada fitur malamnya. Nah, di sini untuk lampu kabinnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, sun visornya ini juga belum ada kacanya di bagian driver. Di bagian penumpang juga belum ada kacanya. Ini adalah interior dari Kijang Innova Zeniq yang tipe G hybrid. Kita lihat ya, di sini di bagian dashboard bagian penumpang juga ada lacinya seperti ini. Jadi naruh barang tentu saja lebih banyak tempatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk Kijang Innova Zeniq yang tipe G hybrid ini tentu saja belum dilengkapi dengan panoramic roof. Jadi masih buntet di bagian atapnya. Dan juga kursi belakangnya seperti ini, bukan yang captain seat. Nah, seperti ini ya. Nah, langsung kita ke bagian belakang dari Kijang Innova Zeniq hybrid yang tipe G ini. Untuk antenanya ini menggunakan shark fin antena, jadi bukan yang short pole antena ya. Sudah ada spoiler belakang dengan high mount stop lamp. Untuk kaca belakangnya ini belum dilengkapi dengan defogger atau pemanas kaca belakang. Nah, di sini untuk desain lampunya sudah menggunakan LED ya. Kecuali lampu rem dan lampu sennya, ini masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian pintu juga ada garnish list berwarna chrome yang menambah kesan lebih elegan untuk bagian belakang dari Toyota Kijang Innova Zeniq yang tipe hybrid ini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk sistem keamanan parkirnya sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan ada 2 buah titik sensor parkir. Ada emblem hybridnya di bagian kanan dan di bagian kiri itu ada emblem Kijang Innova Zeniq. Nah, untuk penutupan bagasi atau pintu belakang itu masih manual, belum menggunakan yang elektrik. Jadi masih manual untuk pintu belakangnya membukanya.